Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Puspurba. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial bahasa Python, yaitu tentang image enhancement, yaitu tentang peningkatan sebuah citra. Jadi kita langsung saja mulai yang pertama, yaitu image smoothing, yaitu pelembutan citra atau penghalusan sebuah gambar. Jadi image smoothing itu bertujuan untuk mengurangi noise pada citra. Jadi noise pada citra umumnya berupa variasi intensitas atau suatu piksel yang tidak berkorelasi dengan piksel-piksel tetangganya. Jadi kenapa bisa dibilang dia tidak berkorelasi, karena warna dari noise ini tidak menyatu dengan gambar dari warna aslinya. Jadi biasanya piksel itu punya gangguan, ya contohnya dia frekuensinya jadi lebih tinggi gitu. Terus untuk contohnya kira-kira seperti ini untuk gambar aslinya. Ini gambar yang terkena noise, lalu ini gambar yang sudah di filter noise nya, jadi kelihatan lebih halus, kira-kira seperti ini. Jadi itu teman-teman, saya akan mencoba membuat programnya, dan saya sudah mendapat programnya dengan menggunakan bahasa Python. Jadi kita copy saja, lalu kita masuk ke dalam Visual Studio Code. Untuk gambarnya saya telah mengambil ini contohnya, itu gambar yang terkena noise. Ini gambarnya terlihat sangat parah noise-nya, jadi kita ganti saja. Jadi untuk mengisi dalam pad-nya kita bisa copy relative pad, baru kita Ctrl paste saja, baru kita jalankan. Ini untuk gambar asli kita tadi. Jadi begini setelah kena filter. Nah, ini contoh yang Gaussian, ini contoh yang median, dan satu lagi ini contoh untuk yang bilateral. Dia malah rusak gambarnya. Jadi penjelasannya, biasanya filter Gaussian itu memberikan bobot yang lebih besar pada piksel yang lebih dekat ke pusat kernel. Karena tadi gambar tadi diekspor ke dalam file saya. Oke. Akan saya tunjukkan. Sebentar. Jadi Gaussian blur itu efektif buat ngurangin noise yang tersebar secara merata. Jadi makanya gambarnya mungkin cuma bikin sedikit blur saja. Lalu untuk median blur, tulis ini lagi. Nah, ini kelihatan lebih jernih dari gambar yang noise yang kita punya tadi. Jadi kalau untuk median blur itu teknik penghalusan gambar yang mengganti nilai setiap pixelnya. Jadi untuk teknik ini memang efektif untuk menghilangkan salt and pepper noise, yaitu yang berbentuk titik putih hitam, karena memang pixel gambarnya itu lebih tahan terhadap nilai ekstrim dibandingkan rata-rata. Mungkin memang gambar atau bilateral filter memang tidak cocok untuk gambar kita, karena memang ya dia cuma mengurangi noise secara efektif saja dan memutarkan tepi tajamnya. Jadi karena dia terkena semua detail-detail yang penting, jadi gambar kita menjadi lebih parah noise-nya.
kira-kira seperti itu. Lalu kita lanjut lagi. Mari kita lanjut lagi. Ini yang kedua, penajaman citra. Jadi gunanya penajaman citra itu untuk memperjelas tepi objek dalam citra. Jadi contohnya seperti ini. Berikut untuk tepi dari objek tersebut, maka setelah dia ditajamkan untuk gambar untuk pixelnya terasa lebih tajam daripada gambar yang semula. Kira-kira seperti ini tepinya. Jadi operasi penajaman filter itu dilakukan dengan melewatkan citra pada penapis lulus tinggi. Jadi penapis lulus tinggi ini akan meluruskan atau memperkuat komponen yang berfrekuensi tinggi, misalnya tepi atau pinggiran objek yang berfrekuensi tinggi ini, dan menurunkan komponen berfrekuensi rendah yang mengakibatkan pinggiran objek terlihat lebih tajam dibandingkan sekitarnya. Seperti ini bedanya. Jadi karena penajaman citra itu lebih berpengaruh terhadap tepinya atau bagian ujung, jadi penajaman citra itu lebih sering dikatakan untuk peningkatan kualitas tepi. Jadi kita minta saja coba programnya. Berikan seperti ini kodenya. Baru kita coba buat program baru. Buat saja syarat image. Buat ini. Kita copy paste, baru kita coba menggunakan gambar kita, yaitu gambar ini teman-teman. Baru kita tulis saja selanjutnya, baru kita paste, baru kita jalankan gambar aslinya dan nanti gambar dijamkan. Jadi kira-kira seperti ini bedanya teman-teman untuk gambar yang telah kita tajamkan tadi. Jadi untuk objek-objek pada gambar dia menjadi lebih tajam daripada untuk gambar aslinya. Kira-kira seperti itu. Jadi sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.